Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Reba Baskara Prasetyo, NRP 50172516068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memperkenalkan tentang apa itu geologi, dasar-dasar lempeng tektonik, dan konsep penting lainnya. Nah, geologi menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan aspek-aspek alamiah bumi, misalnya bagaimana pegunungan terbentuk atau mengapa sumber daya minyak konsentrasi di beberapa batuan dan tidak di batuan lainnya. Lalu grup ini secara singkat menjelaskan bagaimana cara kita atau mengapa peluang bumi serta bagian dalamnya terus-menerus berubah. Nah, topik ini juga menghubungkan tentang perubahan-perubahan tersebut dengan topik-topik geologi, utama seperti interaksi atmosfer, air, dan batuan, teori modern teknik lempeng, serta waktu geologi. Nah, selanjutnya ada siapa yang membutuhkan geologi. Nah, geologi sebagai studi ilmiah tentang bumi bermanfaat bagi kita dan semua orang di planet ini. Contohnya seperti pakaian yang kita pakai, lalu ada radio yang kita sering dengarkan, dan makanan yang kita makan. Lalu geologi juga menyediakan kebutuhan kita, seperti kita bergantung pada bumi untuk sumber daya energi dan bahan mentah yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, kenyamanan, dan kesenangan. Setiap objek buatan bergantung pada sumber daya bumi, bahkan sebatas pensil, seperti pada gambar 1:1. Nah, ini selanjutnya ada dalam geologi, mempelajari geologi itu juga harus menghindari bahaya geologi. Nah, hampir semua orang sampai batas tertentu hampir semua orang dalam resiko terhadap bencana alam seperti gempa bumi, terus longsor, tsunami, dan badai. Nah, gempa bumi juga bisa berasal dari letusan gunung api. Nah, bencana alam yang lainnya seperti gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan tsunami. Nah, itu merupakan bahaya geologi yang paling berbahaya. Nah, sebelumnya telah mengetahui bahwa di Indonesia pernah ada tsunami terbesar, yaitu berada di Provinsi Banda Aceh. Nah, di mana bencana alam tersebut terjadi karena gempa bumi yang besar yang berpotensi tsunami. Lalu dari sini akan nah, kita juga harus dalam geologi juga harus memahami lingkungan sekitar kita. Nah, kenapa kita harus memahami lingkungan sekitar kita agar sumber daya alam terus berkelanjutan dan gimana bumi kita terjaga. Kita cara mengatasinya juga kita harus membuang sampah pada tempatnya, lalu mereboisasi hutan yang gundul yang telah ditebang-tebang untuk tidak terjadinya tsunami atau longsor. Dalam memahami lingkungan sekitar kita juga harus memahami sejarah budaya dan keluarga kita. Bagaimana bagaimana pemerintah bekerja. Lalu ada di bagian geologi juga ada sistem bumi. Nah, di mana energi luar biasa yang dilepaskan oleh gempa bumi dan gunung berapi merupakan hasil dari kekuatan di dalam bumi yang menggerakkan batuan keras. Gempa bumi ini hanyalah dua konsekuensi dari perubahan bumi yang terus berlangsung.
lintasan samudra terbuka dan tertutup. Rangkaian pegunungan muncul dan terkikis hingga menjadi dataran melalui proses yang lambat, tetapi sangat efektif mempelajari bagaimana bumi bekerja bisa sama mengasihkan dengan menonton kegiatan hebat. Nah, tujuan dari buku ini adalah membantu kita untuk memahami bagaimana dan mengapa perubahan tersebut terjadi. Lalu, ada sebuah gambar umum konsep tentang biologi fisik. Bab ini tujuan adalah tinjauannya tentang biologi fisik yang seharusnya memberikan kerangka kerja untuk sebagian besar materi dalam buku ini. Meskipun konsep-konsepnya mungkin sebenarnya baru bagi Anda. Lalu di sini ada proses internal bagaimana mesin panas dan kanal bumi bekerja. Nah, mesin panas dan kanal bumi bekerja itu karena material panas dan mengapung di dalam bumi bergerak perlahan ke atas. Nah, lalu garis permukaan yang lebih dingin. Sementara material yang dingin akan lebih padat bergerak ke bawah, seperti wadah lilin panas yang dipanaskan dari bawah. Lalu ada bagian dalam bumi. Nah, seperti yang dijelaskan lebih rinci. Nah, di dalam bagian bumi itu ada sebuah mantel. Mantel itu adalah yang paling volumetrik dari 3 zona konsentris utama bumi. Lalu ada teori tektonik lempeng, yang dimana dari waktu ke waktu suatu teori muncul dalam suatu ilmu pengetahuan yang merevolusi bidang tersebut. Kemungkinan besar ilmuwan kata teori digunakan untuk apa yang oleh ilmuwan disebut hipotesis, yaitu jawaban sementara untuk sebuah pertanyaan atau solusi untuk sebuah masalah. Teori tektonik lempeng itu sama pentingnya bagi geologi seperti halnya teori relativitas bagi fisika, teori atom bagi kimia, dan evolusi bagi biologi. Nah, teori tektonik lempeng ini saat ini diterima hampir semua ahli geologi adalah teori yang menjelaskan banyak fenomena geologi yang tampaknya tidak berhubungan. Lalu ada batas divergen. Nah, ini pertama dari batas lempeng, yaitu batas divergen yang melibatkan dua lempeng yang bergerak saling menjauhi. Sebagian besar batas divergen beribakan dengan puncak rangkaian gunung bawah laut yang disebut punggungan Samudra Tengah. Nah, punggungan Atlantik Tengah adalah contoh plastik yang berkembang dengan baik. Pergerakannya di sepanjang punggungan Samudra Tengah dapat menyebabkan gempa bumi ringan hingga sedang. Lalu ada batas konvergen. Nah, batas konvergen itu di mana lempeng bergerak saling mendekat. Dengan menampung penambahan dasar laut baru di batas divergen, penghancuran dasar laut lama di batas konvergen memastikan bumi tidak bertambah besar. Contohnya pada Pegunungan Andes, di mana lempeng Nazca menyusup di bawah lempeng Amerika Selatan, dan Pegunungan Cascade di Washington, Oregon, dan California Utara, di mana lempeng Juan de Fuca menyusup di bawah lempeng Amerika Utara. Lalu ada konvergensi samudra benua. Jika satu lempeng ditutupi oleh kerak samudra dan yang lainnya ditutupi oleh kerak benua, nah lempeng benua yang kurang padat dan lebih mengapung akan menindih lempeng samudra yang lebih padat. Nah, lempeng samudra akan membengkok di bawah lempeng benua dan tenggelam sepanjang apa yang dikenal sebagai zona subduksi, sebuah zona di mana lempeng samudra menurun ke mangkel di bawah lempeng yang mendidih. Nah, palung samudra yang dalam ditemukan di mana letusan samudra membengkok dan mulai menurun. Palung sempit dan linear ini adalah bagian terdalam dari dasar laut. Nah, contohnya seperti ini.
ini bergerak, yang satu bergerak sini, satu ke arah sini, yang satu ke arah sini. Nah, selanjutnya konvergensi samudra. Jika kedua lempeng yang berkeberangkatan bersifat oseanik, lempeng yang lebih padat akan menyelusup di bawah lempeng yang kurang padat. Sebagian dari suatu lempeng jadi lebih dingin dan lebih padat saat bergerak lebih jauh dari punggung tengah samudra, lembah reef, tempat ia terbentuk. Lalu ada konvergensi benua-benua. Jika kedua lempeng yang berkemukaan adalah lempeng benua, proses deformasi geologi yang cukup berbeda lagi pada batas lempeng. Ekosfer benua jauh lebih rendah densitasnya dibandingkan pantai di bawahnya, dan oleh karena itu tidak ada lempeng yang tersubduksi sifat mengapung dari lekosfer benua menyebabkan kedua lempeng benua yang bertabrakan menjadi melengkung dan terdeformasi dengan pengangkatan vertikal dan pembongkaran yang signifikan serta pemendekan lateral. Lalu ada batas transformasi. Nah, jenis batasan ketiga ini adalah batasan transformasi, yaitu terjadi ketika dua lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain, atau tidak saling mendekati maupun menjauh. Contohnya pada sesar San Andreas di California dan sesar Alpin di Selandia Baru. Gempa bumi yang dihasilkan dari pergerakan sepanjang sesar transformasi bervariasi dalam ukuran tergantung pada apakah sesar melewati kerak samudra atau kerak benua, serta panjang sesar tersebut. Sesar transformasi San Andreas telah menghasilkan gempa besar, tetapi sesar transformasi lainnya yang lebih banyak dan jauh lebih pendek di dalam cekungan samudra menghasilkan gempa yang jauh lebih besar, lebih kecil. Selanjutnya ada proses permukaan mesin panas eksternal bumi. Teknik dapat memanfaatkan batuan kerak benua yang sebelumnya rendah di sepanjang batas konvergen dan mengangkat bagian atasnya jauh di atas permukaan laut. Bagian dari kerak juga dapat naik karena penyesuaian isostatik, yaitu pergerakan vertikal bagian-bagian kerak bumi untuk mencapai keseimbangan. Dengan kata lain, batu yang lebih ringan akan mengapung lebih tinggi daripada batu yang lebih padat. Selanjutnya ada waktu geologi. Sebagai manusia, kita berpikir dalam satu waktu yang terkait dengan pengalaman pribadi, detik, jam, tahun, seumur hidup manusia. Sulit membayangkan sejarah kuno yang melibatkan 1000 atau 2000 tahun. Geologi melibatkan waktu yang jauh lebih besar, sering disebut sebagai waktu dalam. Terus memang beberapa proses geologi terjadi dengan cepat, seperti tanah longsor, terus ada gempa bumi, letusan gunung berapi, lalu ada suatu kabel yang dimana mamut pada era Cenozoik, lalu dinosaurus pada Mesozoik, yang dimana sini ada sebuah hewan seperti seperti hewan seperti ikan predator, yaitu pada zaman Paleozoik, sebab yang satu lagi pada zaman Prekambric. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.